saya selaku pemandunya, kita nanti jalan-jalan di area Mangkunegaran ini sendiri. Dan juga untuk sistemnya di Pura Mangkunegaran ini karena masih aktif digunakan sebagai tempat tinggal keluarga, bahkan rajanya sendiri, Raja Mangkunegoro yang sekarang, yang Kanjeng Gusti Mangkunegoro ke-10 yang fotonya di ruang tunggu ini tadi, itu masih tinggalnya di area ini. Beberapa keluarga masih tinggalnya di area ini juga. Jadinya ya kita berkunjung ke sini itu sistemnya masih seperti berkunjung ke rumah orang, jadinya wajib ditemani pemandunya seperti ini juga Pak. Dan nanti kan juga bisa tentunya selama perjalanan tur, tentunya saya jelaskan area selama perjalanan turnya, nanti tempat-tempatnya, sejarahnya, ataupun nanti mau ada pertanyaan tertentu langsung ditanyakan ke saya juga bisa juga. Dan sebelum kita mulai perjalanan turnya, mungkin ada yang mau pergi ke toilet dulu. Mau toilet dulu? Nggak ada. Nggak ada, guys. Siap, aman. Kita langsung mulai saja perjalanan turnya kita. Jadi mari kita let's go. Kita lewat jalannya. Iki minangka sambanganku sing kaping pindho menyang Mangkunegaran. Ya kuwi sakwise Mangkunegoro kaping 10 dilantik. Dene sadurunge aku dolan mrene dhewean jaman pandemi mbiyen sakwise sedane Mangkunegoro 9. Nalika kuwi peneruse durung ditetepake. Mangkunegoro 10 durung dilantik. 2, 3. Kita lanjut lagi siap. Lewat jalan yang di sebelah sini, mohon maaf, menuju ke bangunan pertama yang di sebelah sana, bangunan Pendopo Ageng. Dadi video iki bakal tak campur karo video sadurunge lan footage liyane kanggo maringi kawruh sing jangkep kanggo sampean kabeh. Merga ing sambanganku sing kaping pisanan, aku isih oleh mlebu ing papan-papan sing saiki wis ora dibuka maneh kanggo umum. Di sini tempat pertama, dan juga mungkin di sini juga saya ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya Mangkunegaran ini. Untuk Pura Mangkunegaran ini sendiri itu sudah berdiri dari tahun 1757, dan untuk yang menjadi pendirinya Mangkunegaran, beliaunya namanya adalah Raden Mas Said, atau julukannya beliaunya adalah Pangeran Sambernyawa. Mungkin pernah mendengar julukannya, itu adalah julukannya beliaunya. Dan untuk berdirinya Mangkunegaran tadi 1757 itu sebenarnya hasil pecahan dari keraton yang satunya di kota Solo. Ini Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo. Kita sambil jalan boleh Mas? Boleh. Dan di sini tadi kita sambil naik, itu nama tempat bangunannya adalah Pendopo Ageng sekitar tahun 1804. Mulai renovasi beberapa bangunan di Mangkunegaran ini. Kalau untuk pendoponya ini, bangunan pertama dibangun tahun 1814. Mangkunegoro kedua itu hanya sebesar tiang nomor 2 dari tiang Sokoguru yang di tengah itu, Pak. Mangkunegoro keempat diperlebar, diperbesar lagi ukuran pendoponya sampai tiang pinggir yang berbentuknya kotak-kotaknya tiang kayu. Dan itu di zaman 1864. Di tahun 1875 ditambahkan bangsal tosan yang beratapkan emas dan tadi untuk seperti fungsinya itu terasnya. Di zaman Mangkunegoro yang ke-7 itu renovasi memperlebar ukuran pendoponya ini tadi, Pak. Jadi sebesar ini sampai sekarang. Fungsinya digunakan untuk upacara adat di Mangkunegaran ini seperti jumenengan raja, pelantikan raja, tinggalan wiyosan jumenengan raja, atau ulang tahun tanggal naik tahtanya raja. Untuk upacara memperingati tanggal adat Jawa tertentu seperti salah satunya itu Kirap Pusaka Malam Satu Suro. Pertunjukan tari-tarian pagelaran wayang kulit kadang di pendoponya di sebelah sini juga, Pak. Dan kemarin juga mungkin ada yang sudah tahu pendoponya Mangkunegaran ini kemarin juga habis digunakan oleh Mas Kaisang, punya Pak Jokowi. Kemarin acara resepsi makan dari para tamunya Mas Kaisang dilakukan di sini. Tapi untuk upacara resepsi utamanya itu dilakukan di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo, kakaknya Mas Kaisang ini Mas Gibran. Kenapa kok Mas Kaisang kemarin bisa? Karena
ya anaknya presiden, anaknya orang nomor 1 Indonesia, jadi ya pas nembung mau menggunakan pendoponya ini. Kalau saya nggak boleh ya. Betul sekali ya. Agak berat juga Pak kalau ditolak karena ya belakangnya kan presiden. Tapi ya sebenarnya untuk Mangkunegaran sudah banyak dibantu Pak oleh pemerintahan Kota Solo dari segi pariwisata. Dibantu juga oleh Mas Gibran dibangunkan Taman Praji Mutuin itu juga dari pemerintahan Kota Solo juga. Jadi ya kemarin mohon maaf Mas Kanjeng Gusti Mangkunegara 10 jadi ya jadinya dengan berat tadi mengizinkan pendoponya untuk digunakan, dan setelah acaranya selesai beliaunya itu Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-10 berpesan agar itu selain keluarga menggunakan pendoponya ini pertama kali dan terakhir kalinya. Dan di depan tadi ada pajangan 4 patung singa, guys. 4 patung singa yang patung singa 2 di depan didapatkan dari negara Jerman, Pak. Dari Jerman didapatkannya dengan cara dibarter ataupun ditukar. Ditukarnya yaitu dengan 2 kain batik motif wareng. Ini boleh saya sentuh Mas? Boleh, santai saja Pak. Dari perunggu untuk terbuatnya sendiri. Ini perunggu ya? Dari bahannya perunggu. Oh iya. Dan ditukarnya tadi di tahun 1840-an itu di zaman Mangkunegara keempat. Bronze. Ya, itu di bawahnya emas dan perak. Ya. Kali itu perunggu. Yang 2 di belakang itu dibuat untuk replikanya, Pak. Jadi agak keras tentunya. Oke. Tapi di belakangnya sebenarnya juga ada tulisan nama pabrik dan nama kota berasalnya patung singa dari Jerman ini tadi. Bertuliskannya adalah berasal dari Berlin, Jerman. Depan nama pabriknya, belakang adalah nama dari apa itu Pak? Kota berasalnya dari Berlin, Jerman. Berlin ya. Seperti ini warna asli dari lantai marmernya itu seperti ini, tapi Mas kenapa kok yang lainnya berubah jadi coklat-coklat seperti ini? Kali karena zaman dahulu pernah terkena banjir dari Sungai Bengawan Solo pada 1966 hampir merendam seluruh kota Solo, itu terendam banjir sampai masuk ke Puro Mangkunegaran ini tadi. Dari lantai yang di bawah tinggi airnya banjir bahkan hampir setinggi 2 meter. Di sebelah barat tadi salah satu set gamelan yang dimiliki di Mangkunegaran juga, yang di depan kita ini nama gamelannya adalah Kiai Lipursari. Untuk gamelan ini sendiri ditabuh atau dibunyikannya gamelannya itu rutin setiap hari Rabu, Pak. Kalau yang gamelan di sana yang ditutupi dengan kain-kain merah itu tadi sebelah timur, nama gamelannya sering disebut dengan gamelan apa itu seton karena sering dibunyikannya setiap hari Sabtu. Betul sekali. Tapi untuk nama asli nama gamelannya ada 3, Kiai Pamerdasih, Kiai Segorowindu, dan Kiai Basworo. Rutin juga sama Pak, tapi kalau di sana setiap hari Sabtu saja. Tadi jamnya sama. Ciri khas bangunan pendoponya adalah 4 tiang besar yang di tengah pendopo ini tadi Pak. 1, 2, 3, 4 tiang sokok bulu. 4 tiang yang paling utama, paling besar ukurannya sendiri. Ada juga lukisan di langit-langit pendoponya ini tadi. Nama lukisannya semuanya adalah lukisan Kumudawati. Motif batiknya sendiri adalah batik modang. Kayak Megamendung ya? Betul sekali, mirip seperti Megamendung karena bentuknya itu lidah yang berapi Pak. Ada gelombang-gelombangnya mirip seperti Megamendung juga, sama ada gelombang-gelombangnya. Itu kain kanvas Mas? Itu kain kanvas biasa Pak. Ada zodiak Jawa. Ada Gemini. Ada Gemini. Gudeng, Leon. Pangkai lampunya itu hampir kalau dihitung semuanya hampir 40. Sebentar. Itu waktu pertama dibeli ya? Sudah ada instalasi listriknya belum? Itu belum Pak. Belum di sana juga sama, masih menggunakan modif ya? Modifikasi, ditambahkan kabel dan mohon maaf apa itu tempat lampunya bundarannya di bawah itu. Kabelnya di luar ya? Di luar, betul sekali ini. Dan yang di sebelah sana salah satu set gamelan lagi yang berbeda. Kalian di sini nama gamelannya adalah Kiai Kanyut Mesem
dibunyikannya gamelan, dipukulnya ditabuhnya gamelan itu hanya setiap untuk upacara adat tertentu saja di Mangkunegaran ini, betul sekali. Dan lebih jarang lagi yang ini ya. jarang lagi dibunyikannya, betul, karena untuk upacara adat tertentu saja. Tetapi gamelan ini sudah dimiliki di zaman Mangkunegara yang pertama, Raden Mas Ai tadi, Pak. Jadi ya usianya gamelan yang paling tua itu yang ini, kira-kira ya sudah 260-an tahun ke atas dari tahun 1757 dari sekarang. Tapi ya sangat dirawat, jangan sampai rusak, karena kan ya dianggapnya itu di Mangkunegaran ya pusaka juga. Ada karena dinamakannya kiai, betul sekali. Dan kanyut mesem memiliki arti khusus juga. Kanyut artinya menghanyutkan dan mesem artinya adalah senyuman. Jadi kalau digabung artinya adalah senyuman yang menghanyutkan. Raden Mas Said itu mirip sama nama Sunan Kalijogo ya. Iya. Raden siapa itu? Raden Said ya. Iya, Raden Said atau ada nama lainnya juga, atau Sunan siapa, kayaknya berbeda juga. Kalau Sunan Muria Umar Said. Dan untuk jalan yang di atas kita ini juga nama jalannya adalah Jalan Paretan. Ini dulu digunakan untuk jalan kereta kudanya Mangkunegaran juga. Di sebelah sana untuk masuknya sebelah barat, berhenti di tengah di sebelah sini, jadi drop off kereta kuda, lobbynya itu di tengah sini, Pak. Betul sekali. Dan seperti yang menjemput raja, menurunkan raja yang mungkin setelah berpergian masuk ke ruangan yang sakral di sebelah sana, karena tempat tinggalnya sama ada di sebelah sana. Dan rumah-rumah yang di sebelah timur tadi, yang di sebelah sana bercatkan warna putih itu tadi, itu adalah tempat tinggal Raja Mangkunegara yang ke-10 atau yang sekarang, Pak. Beserta keluarga besar intinya itu tinggal di sebelah sana, sampai menjorok ke belakang utara lagi itu masih ada luas lagi tempat tinggal. Ini ya, tempat ini ya? Kalau bukan yang di depan itu, yang sebelah kirinya, ini kirinya aja, Pak. Kalau yang di sebelah sana, lantai satunya itu dari zaman Mangkunegara ke-4 dibangunnya, digunakan untuk kantor administrasi Mangkunegara atau Mangkunegaran. Perpusnya sebelah mana, Mas? Perpusnya itu lantai 2-nya, Pak. Kantor atau perpustakaan apa itu, Rekso Pustoko. Itu masih aktif ya? Masih aktif sampai sekarang, bisa dikunjungi untuk umum juga. Tapi kalau mau ke perpus ya bukanya dari Senin sampai Sabtu saja, bukanya juga setengah hari dari jam 9 pagi sampai 12 siang. Jumat, Sabtu tutupnya lebih awal jam 11 siang. Ini sebentar ya. Dan bisa dikunjungi untuk umum. Jadi kalau mau berkunjung ke sana nanti next time nggak usah beli tiket di depan, langsung bilang mau ke perpustakaan, beli tiket yang langsung di perpus, per orangnya Rp5.000, Pak. Jadi baca-baca buku di sana boleh, ditanyakan petugasnya sejarah. Sudah Latin ya, buku-buku modern udah ada ya? Sudah Latin, Pak Zulhari. Dan malah ada beberapa buku yang sebenarnya dulunya itu asli, itu masih bertuliskan aksara Jawa, lalu diterjemahkan oleh tim kami perpustakaan, ditransliterasi, betul sekali, dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang sudah tulisan biasa. Iya. Saya sering baca di sastra.org itu. Iya, sudah dilatinkan tapi masih tetap mikir. Budaya Jawa banyak terpengaruh dari Mangkunegara 4 ya. Ya, mau copat yang kita kenal sekarang rata-rata dari situ. Serat Pedotomo, Serat Wikomo, dapat ditulis oleh Mangkunegara ke-4 juga. Dan Raja Mangkunegara ke-4 juga raja yang paling kayanya Mangkunegara juga, Pak. Karena ya beliaunya punya banyak bisnis juga zaman itu ya. Bisnisnya salah satunya di pabrik gula di daerah Colomadu. Iya. Mungkin bapaknya tahu itu dulu miliknya Mangkunegara. Jadi juga wisdom dengan kekayaan tuh berkaitan ya. Sangat pengaruh juga sama. Perjenengan wisdom dulu baru kaya, apa kaya dulu baru wisdom? Mungkin yang wisdom dulu. Gitu ya. Betul sekali. Dan karena ya apa itu di Colomadu tadi itu miliknya Mangkunegara. Karena ya pabriknya besar, dari produksinya banyak gulanya zaman dahulu. Bahkan tidak hanya diimpor, diekspor ke luar Jawa saja, bahkan sampai ke internasional juga zaman dahulu. Dan di daerah pabrik gula Tasikmadu, Sondokoro itu juga sama miliknya Mangkunegara ke-4. Perkebunan teh, kopi, karet, cengkeh di daerah Tawangmangu itu juga sama miliknya Mangkunegara
keempat kali. Dan di atas ini tadi, sebelum kita naik ke bangunan kedua, ada logonya Mangkunegaran, logo MN, logo singkatan dari Mangkunegaran. Ini logo di zaman Mangkunegaran 1866. di bawahnya ada tulisannya kan 1866, betul sekali Pak. Karena di tahun itu selesainya Mangkunegaran ini direnovasi secara besar-besaran. Kayaknya logonya Dream Theater niru ini deh. Iya, mungkin filosofinya dari sini. Cuman DT gitu. Iya, betul. Dan logonya ya filosofinya padi dan kapas, mirip seperti Pancasila juga, Ya, keadilan, makmuran. untuk kemakmuran juga untuk masyarakat Mangkunegaran. Di atasnya juga ada logo mahkota juga untuk melambangkan kepemimpinannya Raja Mangkunegaran. Tempatnya adalah bangunan Paringgitan, dinamakan Paringgitan karena zaman dahulu itu di atas ini sering digunakan untuk pertunjukan wayang kulit, jadi dinamakannya Paringgitan atau Pringgitan atau sekali ringgit. Zaman dulu di atas ini kelir wayang kulit, di belakang sebelah sana, di belakangnya apa itu areal gamelan-gamelannya, menontonnya ya jadi ya zaman dulu dari arah pendopotan. Dua patung yang di depan tadi berasal dari Tionghoa atau Cina, jadi gaya-gaya Cina juga. Fungsinya ini dari Tionghoa ya? Dari Tionghoa. Tiongkok. Tiongkok, dan di atasnya itu fungsinya untuk vas bunga. Kalau pas digunakan untuk upacara tertentu Pak. Oke, tahun berapa ya Mas gitu? Untuk didapatkannya kurang lebih di zaman Mangkunegaran keempat juga. Oke, saya coba ting-ting gitu ya. Tapi ya zaman dahulu saya Iya. pernah Togam. Kita lanjut naik lagi ke bangunan kedua, Paringgitan tadi. Kalau yang dua di belakang hadiah dari Italia, gitu. Jadi gaya-gaya Eropa Italia. Fungsinya sama untuk vas bunga juga. Dan untuk foto pertama yang di sebelah sana, foto Raja Mangkunegaran ke-9 atau ayahnya Raja Mangkunegaran ke-10 ini tadi Pak. Itu foto ayahnya dulu, raja sebelumnya itu. Tapi itu foto waktu beliau masih muda, gitu sekali. Dan untuk sebelah timurnya, di sebelah sana foto dari istri Permaisuri Mangkunegaran ke-9, ibu kandungnya raja yang sekarang, istri kandung putri Mangkunegaran ke-9. Itu sama foto beliau waktu masih muda juga. Kalau yang putrinya Pak Karno itu, ya betul sekali. Itu istri Mangkunegaran keberapa? Mangkunegaran ke-9 juga. 9 juga. Karena ya zaman dahulu mungkin tahu sedikit ya tentang sejarahnya Ibu Sukmawati. Putrinya dari Pak Soekarno menikah dengan Mangkunegaran ke-9, pernah itu diberikan namanya pernikahan pertama. Dan saat itu Mangkunegaran ke-9 masih menjadi pangeran, belum menjadi raja Pak. Oke. Jadi masih jadi pangeran, dikarunia 2 orang anak sepasang, laki-laki dan perempuan. Namanya adalah Gusti Paundra karena yang pernah menjadi artis pemain bintang modeling FTV ya. FTV tahun 90 2000-an gitu sekali. Dan adiknya itu perempuan, Gusti Menur Soekarno. Tapi ya saat itu sayang sekali, mohon maaf, takdir berkata lain, Mangkunegaran ke-9 dengan Ibu Sukmawati harus berpisah. Lalu Mangkunegaran ke-9 naik menjadi raja terlebih dahulu jumenengan, belum memiliki istri, lalu menikah lagi di pernikahan keduanya yang istri permaisurinya di sana tadi. Itu pernikahan keduanya. Jadi sebelum naik tahta udah cerai dulu. Jadinya ya mohon maaf, Ibu Sukmawati kan karena suaminya atau Mangkunegaran belum menjadi raja, statusnya Ibu Sukmawati masih menjadi istri biasa, belum menjadi istri permaisuri. Bukan permaisuri. Belum ya. Karena ya, tapi ya sayang sekali jadinya bukan. Bukan permaisuri. Jadi yang permaisuri di sana karena istri pernikahan setelah menjadi raja, suami atau beliaunya Mangkunegaran ke-9. Lalu kita lanjut lagi agak sedikit maju ke dua lukisan yang di pojok sebelah barat di sebelah sana. Yang dua lukisan tadi yang sebelah kiri itu lukisan Raja Mangkunegaran, yang di kanan lukisan Mangkunegaran ke-8. Jadi dua lukisan menggambarkan waktu kedua beliaunya ini masih muda juga, dan dilukis oleh pelukis terkenal asal Solo juga, Pak Basuki Abdullah pelukisnya sendiri. Jadi kan keunikan dari Pak Basuki Abdullah itu juga unik, lukisannya itu seperti 3 dimensi, walaupun lukisan itu kan 2 dimensi Pak. Ke kiri maupun ke kanan nanti kayak bisa mengikuti Pak.
Ini kayak lukisan Prabu di Cirebon. Ini lukisan asli, dan kalian di sini selanjutnya foto yang dicetak, foto dari Mangkunegoro ke-9 juga. Tapi sama seperti yang di depan tadi, beliaunya itu waktu masih muda, kalau di sini waktu beliaunya sudah sepuh atau sudah tuanya sendiri Mangkunegoro ke-9. Kita lanjut lagi melihat foto Raja Mangkunegoro yang sekarang. Foto dari Sri Paduka Kanjeng Gusti Mangkunegoro ke-10. Darwistriati ini. Ya, ini fotografernya sama dengan Mangkunegoro 9 tadi, Pak Guru saya dulu. Ya, gurunya sendiri. Tapi saya nggak lulus. Oh. Dan kali udahnya foto Sri Paduka Kanjeng Gusti Mangkunegoro ke-10, Raja Mangkunegoro yang sekarang, yang saat ini dan di sini, dan beliaunya diangkat menjadi Raja Mangkunegaran sejak tanggal 12 Maret 2022. Beliau menjadi Raja Mangkunegaran ini atau Jumenengan. Sekarang beliaunya bekerja menjadi komisaris di PT KAI. Kita sebelum melihat ruangan yang di dalam atau ruangan mungkin kita melihat dua lukisan yang di sebelah sana. Dan untuk dua lukisan di sini yang sebelah kanan itu lukisan dari GKR Timur, Gusti Kanjeng Ratu Timur, Permaisuri Mangkunegoro ke-7, dan beliaunya adalah putri dari Hamengkubuwono VII Jogja, Pak. Jadi sempat menjadi menantunya HB7 juga Mangkunegaran zaman dahulu. Hamengkubuwono ke-7 memiliki putri, bahkan dua putri, GKR Dimas dan GKR Timur. GKR Timur itu dinikahi oleh Mangkunegoro VII menjadi permaisuri tadi, GKR Dimas diperistri menjadi permaisuri Raja Kasunanan Solo atau yang menjadi istri permaisurinya dari Pakubuwono ke-10 dan untuk di lukisan yang sebelah kirinya GKR Gusti Kanjeng Putri Sumi Tuti Permaisuri Mangkunegoro ke-8, Permaisuri Mangkunegoro 8, dan beliaunya pernah juga menjadi brand ambassador dari produk Mustika Ratu. Untuk sekali beliaunya cantik ya, dan betul sekali cantik juga. Dan itu tadi, nanti sebelum kita melihat suasana ruangan yang di dalam tidak boleh difoto, tidak boleh diambil video, mohon maaf. Dan itu juga mungkin mau melihat keunikan dari lukisan Pak Bangsi Abdullah juga yang di sini, Pak, mata ya, di Mangkunegoro ke-8 ini sama dengan matanya juga. Tapi ada satu lagi kalau yang di sini nanti mungkin bapaknya mencoba memotret lukisan dari Permaisuri Mangkunegoro 8 yang di sana. Nanti setelah dijepret, nanti saya tunjukkan keunikannya dari lukisan. Jadi memotretnya dari sebelah sini boleh, sebelah sini tuh ada gambar wajah juga. Di sebelah kirinya, kalau dijepret baru kelihatan. Untuk sekali monggo kita nanti mau lihat suasana ruangan kita, tapi bisa dimatikan. Ini nggak apa ya? Nggak record ya? Nggak record, aman, Pak. Sekali. Dan yang ini kita boleh melihatnya di dalam tapi tidak boleh difoto, dijepret video. Monggo. Jadinya yaitu tadi tempat dimulainya upacara adat menjadi ruangannya yang paling sakral, paling utama, ruangan dalam agung ya. Jadi tidak boleh telacak-telacak ke sini ya. Betul sekali, Pak. Karena yang bagian pinggir-pinggirnya kan untuk menyimpan koleksi-koleksi Mangkunegaran. Di sebelah barat juga ada juga. Di koleksi lemari-lemari itu tempat untuk menyimpan koleksi-koleksi dari zaman dahulu. Itu nggak AC tapi dingin ya? Iya, nggak AC tapi ada AC-nya, ada dinginnya, betul sekali. Jadinya, dan ini menurut saya salah satu keunikan yang sedikit berbeda karena ibunya itu merasakan hawa dingin. Indihome dia. Indigo, bukan Indihome, betul sekali Indigo. Setiap orang berbeda-beda, kok bisa masuk itu saya juga nggak bisa menjelaskan. Dan tadi kalau di rumah-rumah di sebelah sana tadi kan rumah tempat tinggalnya Raja Bu yang ke-10 beserta keluarga besarnya sampai tembus ke belakang juga. Dan kita habis ini lanjut ke areal Keputren, tempat tinggalnya Putri Raja dan Mas Jangan lupa mempercepat dulu. Ini mobil pengunjung atau keluarga ya? Ini juga sebenarnya rumah-rumah yang di depannya ya kalau zaman dahulu untuk permaisuri raja, Pak. Terakhir digunakan oleh permaisuri Mangkunegoro ke-7 GKR Timur. Dan tapi ya sekarang
Mas, nanti waktu pulang saya boleh ngesut 360 di tengah ya? Boleh, silakan nanti. Balik lagi. Saya ingat. Nggih, enggak apa. Kita lanjut ke tadi mau ada yang sudah KBLT atau kebelet di sebelahnya. Monggo. Kakak mau toilet enggak? Masnya sambil nerangin enggak apa? Oh boleh. Ya. Nanti kan kita menuju ke area ketiga yang di sebelah sana tempat Nggih. tinggalnya putri-putri Raja Mangkunegaran terdahulu di sebelah sana. Dan di sana keluarga inti yang di sini untuk kerabat-kerabat yang ada. Nggih, nggih, Jadi nggih. kan nanti mau masuk ke area yang di sebelah sana itu bisa. Mau ke toilet dulu? Enggak. Bukan? Mas Arif ya? Iya. Saya Dodik Mas, sering ngikutin konten Oh iya. itu. Tadi saya lihat bener atau enggak. Nanti sempat saya minta fotonya gitu. Siap, siap. Nggih, nggih. Saya sering ngikutin. Oke. Kalau foto sekarang Oh, Nanti saja foto dengan Oke. teman saya yang keluarga kalau pas pulang ada di menggunakan kamar sampai ke belakang sana. Kayak Kasatra ini kan tempat tinggal raja tadi betul sekali. Nggih, nggih. Bisa dari yang di depan. Mau berfoto di sana boleh. Eropa, Italia, dan Belanda. Ya. Suasananya ini deh kayak Itali ya. Iya, betul sekali. Yang di sini lebih Ada anggur. di depan. Karena di depan kan kebanyakan arsitekturnya itu kan dari kayu-kayu atau asli Iya, yang iya. Jawa. Arsitekturnya yang di area ini, Pak. Kebanyakan arsitekturnya menggunakan gaya-gaya besi-besi seperti ini, Iya. seperti negara-negara Eropa juga, Pak. Jadi kolaborasi antara Jawa dan Eropa, Eropa. yang di sini. Hmm. Nah, ini Ini yang ini foto dari Ibu Sukmawati Soekarno Putri tadi yang sebelah kanan. Yang mana Mas? Yang Katanya? kanan Ibu Oh, Sukmawati oke. Soekarno Putri yang menikah dengan Mangkunegara Ya. 9 tadi, yang dikaruniai 2 orang anak, Gusti Paundra Karna, adiknya perempuan Gusti Menur. Ini juga sama Gusti Paundra dan Gusti Menur, tapi kan ya sayang sekali itu tadi harus berpisah. Yang Gusti Pondra yang mana? Ini ya. Ini di depan Gusti Munur masa mana? mudanya Ini. itu, belakangnya masa mudanya juga. Dan ini waktu Gusti Paundra waktu masih kecilnya ada juga yang di sebelah sana. Ini dengan mertuanya fotonya, beliaunya Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara 8, Gusti Kanjeng Putri Suni Putri, Pak. Di sebelah sana itu masih mertuanya zaman dahulu. Dan Sekarang ke Bali ya beliau ya. iya, Nggih, nggih. sak menika nika Mangkunegara 9. Lenggahipun wonten riyo Pak. Nggih, nggih. Mangunegaran Kaping songo. Kaping Songo. Naming mangkat ya kalau Bernanu. bulan Nggih. Agustus. Nggih, nika sampun nika sekawan dosa dinten. Ya. Badhe 100 dintenipun dan nika peralihan mangke sinten ingkang salanjutipun dereng mangertos. Ya. yang di sebelah sini anak-anak dari Mangkunegara ke-9 yang dari istri Permaisuri yang pernikahan kedua. Saudaranya ya, Ya, saudara. saudara tiri. Ya, ya. Jadi kan istri Mangkunegara ke-10 yang menjadi Raja Mangkunegara yang sekarang tadi waktu Berapa bersaudara itu Mas? itu hanya 2 saja Pak, ini Oh, 2. kakaknya perempuan Gusti Raden Ajeng Ancilasura, kakaknya beliaunya raja sekarang itu pas beliau waktu masih kuliah. Tinggal di mana sekarang? Kalau tinggalnya ya kalau pas ada di sini biasanya di sini juga di area timur tadi. Tapi kalau pas kadang juga sering di rumahnya yang di Jakarta sih. Ya, ya. Itu arca apa Mas? Itu kan yang di sana arca yang di Replika ya? Apa asli asli? Pak, asli, dan setelah ditemukan sudah ada sejak zamannya kerajaan Majapahit ternyata Pak, dan ditemukannya. Boleh kita lihat? Untuk akses ke sana nggak boleh. Oh nggak boleh. Jadi dari depannya sini. Dari sini boleh ya? Boleh betul sekali. Dan
setelah dirilis dari Majapahit tadi Ya, dan agak ditemukan mendekat Mas. ini Oh, privat area. ditemukannya ini tadi di area luas kekuasaannya Mangkunegaran zaman dahulu Pak. Masih. Ada tetesan airnya Nggih, masih masuk Mangkunegaran nggih. masih masuk Mangkunegaran dan kalau berarti kan yang Majapahit bagian Jawa mungkin. Enggak, kalau Majapahit Karanganyar, Sukuh itu kan juga Ya, candi bahkan Majapahit. Majapahit kan juga sampai hampir seluruh Ya, Indonesia ya. juga bahkan lebih sampai ke negara-negara ASEAN. Pasalnya, cuman Ya, Majapahit. candi-candinya kan Iya, Sukuh, Karanganyar, kemudian Ceton, itu kan. Mendut bisa sekali candi itu bisa sekali dan Mendut enggak, Mendut ini oh Mataram kuno. Mataram kuno. Ya. Dan jadinya ya itu tadi untuk luas kekuasaannya Mangkunegaran itu dari pusatnya bangunannya ini tadi pusatnya Mangkunegaran ibu kotanya dulu mengarah ke utara sampai sebagian dari daerah Sragen, Boyolali Ya, ya. itu beberapa bagian miliknya Mangkunegaran mengarah ke timur Kabupaten Karanganyar itu miliknya Mangkunegaran yang sekarang udah sekali sampai ke timur lagi sampai menuju ke setengahnya Gunung Lawu Pak. Matese Karanganyar itu juga sama masuk ke sini juga Mangkunegaran sampai setengahnya Gunung Lawu dan beberapa daerah seperti Magetan, Matese itu tadi. Nika wonten rel kereta api wonten Solo. Iya, iya. Ingkang ngaler nika Mangkunegaran. Nggih. Itu nika Surakarta. Surakarta. Wilayahipun kalau rumiyin ngantos Ponorogo, ngantos Karanganyar, Palihipun Gunung Lawu. Oh, gitu. Nika ngantos nika. Nah, nika Tangmangu ya. nggih, Tamangu Karanganyar nika. Niku Mangkunegaran. Tlatahipun Mangkunegaran. Jadi ya dan kalau ke baratnya itu ke daerah Colomaduru tadi itu miliknya Mangkunegaran juga Colomadu Karanganyar. Ke selatannya sedikit bagian Wonogiri dan sedikit Kartosuro tadi itu miliknya Mangkunegaran. Kalau di Kasunanan seperti daerah-daerah Kabupaten Sukoharjo, Kartosuro, Wonogiri itu tadi sampai laut pantai selatan Kidul itu dulu miliknya dari Kasunanan Surakarta ya sebelum diberikan ke Yogyakarta tadi. Dari tadi saya tertarik itu Mas. Iya. Ini apa itu pusaka apa Mas? Kalau yang di sebelah sini sampai itu Pak di sini maupun di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan nggak ada, jadi cuma ada dua di sini dan di belakang. Pusaka-pusaka atau senjata asli yang khusus dulu pernah digunakan untuk perang dari Mangkunegaran juga Pak. Jadi ada beberapa yang asli dari zamannya Raden Masaid juga ada juga betul sekali itu salah satunya ini ya betul sekali dan tentunya ya ada namanya sendiri juga namanya sendiri juga betul sekali dan apa itu Pak untuk yang kirap pusaka Melam Satu Suro yang pusaka dikirap itu tadi itu beda lagi pusakanya dan memang betul Mbak yang dikirap salah satunya sendiri tapi bukan yang di sini Pak bahkan bukan yang di ruangan yang sakral tadi itu juga ada pusaka juga tadi sebenarnya di sana tapi bukan yang di sana juga beda lagi disimpannya lebih privat lagi tidak boleh dilihat untuk umum dan waktu pas dikirap juga dibungkus dengan kain putih ya juga itu juga bungkus itu ya yang ini kan nggak dibungkus bahkan kan bisa difoto dari sini jadi beda dengan yang dikirap itu tadi. Lalu kita lanjut lagi ke areal taman yang di sebelah sini. Kalau yang untuk area ini area taman agak sedikit gerimis ya. Kagem nyambut tamu. Iya. Menawi wonten tamu Raki Moyoso nih Pak. Raki Moyoso nika menawi wonten tamu formal ngoten nggih saking kenegaraan ngoten dipun sanggupipun wonten mriki. Nah, gaya arsitekturipun sampun Eropa ya, Thomas Karsten ya. Sampun terkenal wonten Indonesia ya. Itu tahun 1919 untuk simbolipun Mangkunegaran itu MN Mangkunegaran. MN menika Mangkunegaran. Menawi warni menika Karyanom ya. Ijo kuning. Nggih.
dahar. Wonten dahar. Tasih dipun agem. Tasih dipun agem. Nggih. Wonten inggih wonten poci. Saged mirsani nika wonten gading gajah. Dipun ukir selangkung taun. Ukiripun. Nggih, Pak. Dangunipun selangkung taun. Ket priyosipun Ramayana. Nggih, rumit. Ingkang ukir namung tiyang setunggal saking Bali. Nika hadiah saking Kerajaan Karangasem Bali. Kagem Mangkunegara 7. Oh, nggih. Nggih, sahabat karib ngoten mawon nggih. Nika saking Thailand. Nggih. Pisau-pisau memang mau negaranya koleksi ini mau bagus. Nggih, nggih. Jadi kan sampun tahun 1800. Oh, nggih, tapi masih terawat Nika dengan baik. Sampun tangi. Yang 9 mana? Yang ini Pak, anak nomor keempatnya. Ini yang tertua. Yang tertua, laki-laki tertua, dan sebenarnya itu yang menjadi raja Iya. beliaunya. Karena laki-laki tertua tapi meninggal dulu, mendahului Mangkunegara ke-8. Anak nomor keduanya dan ketiganya karena putri ya, Akhirnya yang keempat. Diambilnya anak keempat, laki-laki yang tertua. Fotonya ada di sini. Nah, ini loh Pak Karno. Pak Soekarno pas waktu masih besanan dengan Besanan, pernah besanan. Jadi, karena ya itu tadi Ibu Sukmawati menikah dengan Mangkunegara 9 itu tadi. KR Timur, Gusti Kanjeng Ratu Timur Permaisuri Mangkunegara ke-7, dan di sebelah sini foto dari Mangkunegara ke-7 yang paling kiri dengan anak-anak dan menantunya di sebelah sana. Dan untuk Mangkunegara ke-7 itu yang paling kiri ini permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu Timur, anak-anak dan menantunya. Dan untuk Mangkunegara ke-7 total semua istrinya Pak itu jumlahnya itu 7. Wow. Dan semuanya itu hanya boleh diperkenankan memiliki satu anak saja Pak. Dan kebetulan dengan istri permaisurinya ini anaknya itu perempuan, Gusti Nuru yang di sebelah sini, karena nggak bisa menjadi raja dari permaisuri, anaknya cewek. Bahkan terkenalnya pernah dilamar oleh tokoh-tokoh besar seperti Pak Soekarno, Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Jogja, Sultan Syahrir, dan macam-macam lagi. Tapi semuanya ditolak. Salah satunya Pak Soekarno ditolak karena nggak mau dimadu, karena saat itu Pak Soekarno juga sudah punya istri juga, dan jadinya akhirnya menikah dengan TNI Jenderal Indonesia saat itu Pak Suryo Suryarso, dan nama dari suami Gusti Nuru. Sama lagi kelasnya di sini tuh hanya ada di sini, nggak ada di Shopee. Oke. Jadi Mangkunegara 7 itu tahun berapa, Mas? Sekitar untuk naiknya kan dari 1916 sampai 1944 setahun sebelum Indonesia Berarti merdeka. udah emansipasi ya. Iya. Oh, ini kelas deh dulu ya. Ruang kelas. Buat apa? Khusus perempuan. Seperti yang digagas Raden Ajeng Kaping.
Tiramisu bukan? Di zaman Mangkunegara yang ke-7 tadi, Pak. Ya, itu ada wajah ngintip. Yuk, Le. Oh. Ya, kemana Mas? Ya, kembali lagi monggo ke tempat semula. Jadi dari jam berapa tadi, Pak? Siang. Berarti langsung ke sini. Tempat sejarah museum. Iya. Mungkin nanti ada teman saya yang foto tadi. Bapaknya yang Siap. Halo Mas, Assalamualaikum. Badhe nyuwun foto. Oh iya, Mas. Kula sing napa kontennya sing tentang kualat itu saya Arif. sampai hafal. Baru ketemu sama Mbak E biasanya kan ngisi suara nek anu satu. Di sini aja. Kata Pak, saya sedikit. tadi itu meh anu Mas, apa istilahnya? Meh nyapai je iya podo. Ki Mas Arif tenan podo. Nggih, nggih. Mas Arif, sini Mas Arif. Ayo, Mas. Harus berdua dulu. Ya.